Ibunya yang disebut mustasna minhunya. Mustasna minhunya ada. Kalau misalkan napis itu yang tidak ada mustasna minhunya nggak ada atau nggak disebut. Kita lihat yang pertama dulu. Hadaratul labu illa Zaidan. Hadara telah hadir siapa atulabu para murid illa kecuali Zaidan. Atulabu ini mustasna minhu, illa ada istisna Zaidan, jadi mustasna mansub. Nah, di sini mujab kenapa? Mujab itu artinya pernyataan yang positif. Dia tidak didahului oleh adat nafi. Tidak didahului oleh adat nafi. Ini hadir atau tidak hadir artinya? Hadir, berarti dia mujab atau positif. Nah, kalau mujab, kalau jumlahnya mujab, berarti artinya mustasnanya disebut. Mustasna minhunya disebut, berarti dia Mujab artinya dia pernyataannya positif, berarti dia wajib mansub menjadi wajib mansub. Nggak bisa hadratul labu illa Zaidun. Dia di sini wajib kedudukannya menjadi mustasna mansub. Nah, tapi kalau jumlahnya tapi dia manfi, ya artinya mustasna minhunya disebut. Nah, atulab mustasna minhunya ada, berarti dia Kalau nggak disebut berarti nakis nanti. Nah, karena ada dia Nah, manfi kenapa? Karena dia didahului oleh adat nafiyin, yaitu di sini huruf ma. Ma hadara, tidak datang atulabu para murid kecuali Zaid. Berarti Zaid datang atau enggak? Ma hadaratul labu, murid-murid tidak datang kecuali, berarti Zaid datang atau enggak? Datang, yang lainnya enggak datang. Oke, di sini karena jumlahnya manfi, dia boleh Zaidan, boleh Zaidun. Kenapa boleh Zaidan? Kenapa boleh Zaidun? Alasannya karena dia manfi, ini rumusnya udah begitu. Kalau Zaidan dia mansub menjadi mustasna. Kalau Zaidun dia marfu menjadi badal dari at-tullab. Jadi kalau jumlahnya manfi, nanti pilihannya misalkan ma hadaratul labu illa titik. Alif misalkan illa Zaidan saja, B illa Zaidun saja, yang C illa Zaidan sama illa Zaidun. A, B atau C pilihannya? Yang C, bisa dua-dua, bisa illa Zaidan, bisa illa Zaidun. Tapi kalau misalkan ada soal begini, misalkan hadaratul labu illa titik. A Zaidin, B Zaidan, C Zaidun, yang mana benar? Zaidan doang berarti. Jadi ini rumusnya, kalau mujab dia wajib mansub menjadi mustasna. Kalau manfi dia boleh mansub menjadi mustasna, boleh marfu menjadi badal. Oke, itu yang Sekarang yang nakis atau yang enggak ada mustasna minhunya. Ma hadara, tidaklah datang. Siapa yang tidak datang? Siapa yang enggak datang? Fa'ilnya ada enggak? Ini belum ada fa'ilnya. Jadi dia nakis karena enggak ada mustasna minhunya. Contoh misalkan ada fi'il tapi enggak ada fa'ilnya. Misalkan ada fi'il fa'il tapi karena jumlahnya muta'addi, karena fi'ilnya muta'addi, maf'ulun bihnya enggak disebut, berarti dia nakis. Kurang. Atau ada mubtada tapi enggak disebut khobarnya, berarti dia nakis. Nah, itu tergantung kedudukannya. Misalkan ma hadara illa Zaidun. Karena di sini jumlahnya nakis, ma hadara illa, tidaklah datang kecuali, tidaklah datang siapa? Kalau di atas kan ada tidaklah murid-murid datang. Ada fa'ilnya. Ini ada fa'ilnya enggak? Karena dia nakis, maka nanti yang setelah illa bukan menjadi mustasna, tapi dia menjadi fa'il. Karena memang sebelumnya dia belum ada fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Sedangkan di atas hadaratul labu udah ada fa'ilnya situlab atau menjadi mustasna minhunya. Yang di bawah belum ada mustasna minhunya. Makanya yang harusnya jadinya mustasna di sini dia menjadi fa'il. Jadi ma hadara illa Zaidun, Zaidunnya wajib marfu menjadi fa'il. Alasannya kenapa dia harus jadi fa'il? Karena jumlahnya nakis. Yang kedua, kalau misalkan jumlahnya itu misalkan fi'ilnya muta'addi yang membutuhkan maf'ul. Ma darabtu, ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Anak. Maf'ulnya ada enggak? Sedangkan daraba yadribu itu fi'il muta'addi yang wajib mempunyai maf'ulun bih. Berarti dia nakis. Kenapa? Karena mustasna minhunya tidak disebut. Tidaklah aku memukul siapa? Udah disebut belum maf'ulun bihnya?
belum ada maf'ulun bihnya. Berarti setelah ilah dia harus menjadi maf'ulun. Kenapa dia harus mansub? Karena sebelumnya nggak ada maf'ulnya. Maka Zaidan yang harusnya dia jadi mustasna di sini nggak jadi mustasna. Dia mansubnya karena maf'ulun bi. Kenapa jadi maf'ulun bi? Karena jumlahnya nakis dan fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, yang mana fi'il muta'addi harus mempunyai maf'ulun bi. Nah, kalau marra yamurru di sini dia mempunyai muta'addinya kepada huruf bi. Ma marartu bi, pasti bi. Ma marartu illa. Nah, di sini saya tidakkah saya berjalan kecuali dengan siapa? Belum disebut nih. Nah, maka di sini illa bi zaidin. Zaidinnya itu harus wajib majrur. Kenapa? Karena majrur dengan harful jar bi. Kenapa harus ada bi? Karena marra yamurru itu dia muta'addinya dengan huruf ba. Ya, marartu bi zaidin, marartu bi amrin, marartu bi Muhammadin, marartu bi Ahmad, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di istisna dengan illa itu dia punya dua, nakis dan tal. Nakis yang mustasna minhunya disebut, tan yang mustasna minhunya disebut, nakis yang mustasna minhunya tidak. Kemudian tam dibagi menjadi dua, ada mujab, ada manfi. Mujab artinya pernyataan positif, tidak ada adat nafiinnya. Kalau manfi ini dia apabila didahului oleh huruf nafi. Kalau misalkan yang fi'il mudhari berarti la yahduru atul labu, la yahduru atul labu illa zaidan. Kalau misalkan fi'il madhi berarti pakainya ma an-nafiyah, ma haduru atul labu illa zaidan. Jadi adat nafi bukan ma saja, tergantung. Kalau fi'ilnya mudhari berarti pakai la yahduru atul labu illa zaidan. Oke, sampai sini bisa dilanjut? Oke, yang goiru ini sama dengan yang istisna dengan illa. Bedanya yang menjadi mustasna adalah goirunya, bukan setelah goirunya. Yang menjadi mustasna adalah goironya. Setelah goir itu wajib menjadi mudhof ilaih. Kita lihat yang tam mujab. Tam, kenapa disebut tam? Mustasna minhunya di mujab. Kenapa? Karena pernyataannya positif. Hadoro bukan ma hadoro. Hadoro berarti hadir, bukan tidak hadir. Berarti dia mujab. Hadoro akullahu goiro zaidin. Di sini goiro kenapa harus mansub? Karena dia tam. Kalau tam mujab dia wajib mansub menjadi mustasna. Zaidinnya menjadi apa? Jadi mudhof. Setelah goiru pasti mudhof. Yang tam manfi disebut tam kenapa? Karena ada mustasna minhunya. Disebut manfi kenapa? Karena didahului oleh huruf nafi. Bagaimana kalau misalkan tam manfi? Maka boleh dua. Kita lihat ma hadaratul lahu goiro zaidin. Itu yang pertama, goiro zaidin. Yang kedua ma hadaratul lahu goiru zaidin. Kalau goiro zaidin, goironya jadi apa? Mustasna mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun alal akhir. Zaidinnya jadi apa? Wa huwa mudhof. Zaidinnya jadi apa? Mudhofun ilaih. Kalau ma hadaratul lahu goiru zaidin, goirunya jadi apa? Badal marfu. Wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun alal akhir wa huwa mudhof. Zaidinnya jadi apa? Mudhofun ilaih. Kalau misalkan goiru badal, mubdal minhunya mana? At-tullam, ini mubdal minhunya. Baik. Hampir sama, cuman bedanya kalau yang ini yang jadi mustasna-nya setelah ilah, kalau ini goir itu menjadi adat istisna plus menjadi mustasna minhunya. Jadi fokusnya di goironya ya, entah dia jadi goiro, goiru atau goiri. Oke, yang nakis. Nakis kenapa disebut nakis? Karena mustasna minhunya nggak disebut. Ma hadara tidaklah hadir. Siapa yang nggak hadir? Nggak disebut. Fa'ilnya belum ada. Berarti goirunya jadi fa'il marfu wa alamatu rafi'i dhammatun wa huwa mudhof. Zaidinnya jadi pasti mudhofun ilaih. Setelah goir, goiro, goiri pasti setelahnya jadi mudhof ilaih. Oke, jadi goirunya di sini menjadi fa'il marfu. Kenapa alasannya? Karena dia jumlahnya nakis dan hadara ini fi'il lazim. Ya, jadi gak butuh maf'ul. Nah, kalau maborok tuh tidaklah saya memukul siapa? Udah disebut belum maf'ulun bihnya. Berarti dia nakis. Maka di sini goironya menjadi maf'ulun bih karena sebelumnya maf'ulun bihnya belum
belum ada. Berarti ma darabtu ghairanya maf'ulun bi mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhir wa huwa mudhaf, zaidina mudhafun ilaih majrur wa alamatun jarhi kasratun zahirun ala akhir. Jadi ghairanya jadi maf'ulun bi. Disebabkan apa? Disebabkan di sini ada fi'il muta'addi. Sedangkan jumlahnya nakis. Kalau fi'il lazim setelahnya jadi fa'il. Nah, ma marartu sama seperti tadi. Dia mempunyai muta'addi kepada fiil yang mempunyai muta'addi kepada huruf jar tertentu. Contoh seperti takharaja ya takharaju fi, marra yamurru bi. Nah, itu harus ada fiil, harus ada huruf yang menjadi muta'addinya. Bahasa ya bahasa an, bahasa ya bahasa fi. Nanti kalau enggak ada an atau fi-nya enggak sempurna artinya. Maka di sini harus ada bi. Ma marartu, tidaklah saya berjalan. Bi. Nah, di sini harus bi, berarti bi goyirinya menjadi isim majrur bi harfil jar. Jadi goyirinya majrur, kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar. Setelahnya zaidnya menjadi mudhaf ilaih. Baik. Jadi goyir sama ilah itu sama ya. Tam mujab, tam manfi sama nafis. Bedanya kalau misalkan goyir itu goyirnya. Tapi kalau ilah itu yang jadi fokus setelah ilahnya. Karena ilahnya mabni. Kalau goyir di sini bisa goyiro, bisa goyiru, bisa goyiri. Nah, sekarang yang terakhir, istisna bi khala wa ada wa hasya ini dia bisa menjadi fiil, bisa menjadi harfu jar. Contoh, hadaratul labu, telah hadir atul labu, para murid-murid, khala kecuali Zaidan. Atau bisa juga hadaratul labu khala Zaidin, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Pertanyaan saya, kalau Zaidan kenapa, kalau Zaidin kenapa? Oke, kita yang atas dulu. Khala Zaidan di sini mansub, dia menjadi maf'ulun bi. Karena khala di sini dia sebagai fi'il, maka setelah khala dia menjadi maf'ulun bi. Tapi kalau misalkan khala yang di bawah, lihat, hadaratul labu, telah datang para murid, khala kecuali Zaidin, kecuali Zaid. Kenapa Zaidinnya di sini majrur? Karena khala di sininya menjadi harfu jar, maka setelah harfu jar selayaknya menjadi isim. Udah, cuma ini aja. Kalau setelah khala atau ada boleh juga. Hadaratul labu ada Zaidan, hadaratul labu ada Zaidin, atau hasya, hadaratul labu hasya Zaidan, hadaratul labu hasya Zaidin. Kecuali kalau ada ma di sini, misalkan ma khala atau ma ada. Pernah nggak kalian dengar ma ada? Ma ada Zaidan, ma ada. Contoh misalkan hadaratul labu ma ada. Ini saya hapus saja deh khalanya, saya ganti jadi ada deh. Hadaratul labu ma ada. Itu kalau pakai ma ada Zaidan atau Zaidin? Ma ada Zaidan atau Zaidin? Ma ada Zaidan. Kenapa? Karena kalau pakai ma berarti adanya jadi fi'il. Kalau ada ma berarti adanya bukan harfu jar. Karena nggak mungkin huruf ketemu huruf lagi, nggak nyambung. Pasti di sini adanya jadi fi'il. Berarti hadaratul lagu ma ada Zaidan. Kalau ma ada nggak bisa Zaidin, kecuali ma-nya di awal. Kalau ma hadara boleh, misalkan ma hadaratul lagu ada Zaidan, ada Zaidin boleh. Tapi kalau ma-nya di sini, kalau ma-nya datang sebelum ada, berarti adanya udah pasti dia fi'il, bukan huruf. Oke, di sini istisna. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke soal ya. Kita praktek sekarang di soal. Sembari lihat rumusnya di depan. Ma rosibatul labu goyiri al mutakasilu, kata al mutakasili. Ma rosibatul labu goyiri al mutakasili. Yang mana nih kira-kira? Apa aja yang bisa? Goyru sama goyro. Kalau ini beda-beda ya. Kalau saya C, di kalian beda-beda ya. Oke, beda-beda. Berarti saya nggak bisa nyebut C gitu ya. Jadi kalau di sini nomor 31 ma rosibatul labu goyro al mutakasili sama goyru al mutakasili. Goyru goyro ya. Goyru goyro.
Selanjutnya, akhadhat tullabu nuqtah-nuqtah an as'ilatil ikhtibar. Di sini akhadha at-tullabu artinya memulai, bukan mengambil. Kenapa? Karena dia af'alus syuru, artinya memulai. Tawfiqa, bada'a, syara'a, itu artinya memulai. Syaratnya af'alus syuru, dia nggak boleh kemasukan an yang menasobkan. Nggak boleh ya akhadhat talibu, akhadhatul labu ayyujibu, nggak boleh. Nggak boleh ditambahin an nasibah. Jadi syaratnya af'alus syuru itu dia nggak boleh kemasukan an nasibah. Berarti jawaban yang benar adalah akhadhatul labu yujibuna. Jadi murid-murid itu mulai menjawab soal-soal ujian. Yang benar jawabannya yujibuna. Nggak boleh ditambahin an. Kalau ada yang jawab akhadhatul labu an yujibu, itu salah. Karena nanti akhadanya bukan af'alus syuru. Di sini af'alus syuru akhadha bimakna bada'a atau memulai. Selanjutnya yang nomor 33, ishtara itu salah satu kutubin, salah satu kutubin, salah sina kutubin, salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Kenapa salah satu? Karena kalau misalkan salasa itu setelahnya pasti muannas. Kenapa nggak salasin? Kalau salasin itu setelahnya harusnya kitaban. Kenapa nggak salah satu? Karena ishtara itu setelahnya harus maf'ulun bih, harusnya ishtara itu salah satu kutubin. Bilangan 3 sampai 10 itu dia harus pakai jamak dan dia harus majrur. Jin, jamak majrur. Kemudian nomor 34, atlubu al-ilma, saya menuntut ilmu bima hadi ad-darasah, di pondok el-darasah titik-titik billah. Musta'inun billah, musta'ina billah, musta'inin billah, musta'inan billah. Musta'inan billah, dia menjadi apa di sini? Menjadi apa? Menjadi apa? Hal. Menjadi hal. Atlubu al-ilma bima hadi al-darasah, saya menuntut ilmu di pondok el-darasah dengan keadaan meminta isti'anah atau bantuan, pertolongan Allah. Meminta isti'anah dari Allah. Dalam keadaan sayanya menuntut ilmu dalam keadaan musta'inan billah, sambil memohon kepada Allah. Jadi ini hal, menjelaskan tentang keadaan saya, bagaimana saya menuntut ilmunya musta'inan billah. Ya, di sini jadi hal mufrad. 35, qara'tu sab'ata wa isrina kitabin, kitaban, kutubin, kutuban. Nah, isrina ini berarti dia pakai rumus man. Man itu berarti dia harus mufrad mansub menjadi tamyiz. Man itu, nah saya sambil tulis aja ya. Jin man min. Mungkin ada yang tahu, ada yang lupa. Jin man min. Jin man min. Jin bilangan dari 3 sampai 10. Man 11 sampai 9. Min itu ratusan, 100, 200 dan seterusnya. Jin itu maksudnya apa? Jamak. Jamak majrur. Contoh kutubin. Kutubin. Coba taruh bilangan 3 sampai 10. Salah satu kutubin, arba'atu kutubin, komsatu kutubin dan seterusnya. Tapi kalau udah 11, 12, 13 atau seterusnya sampai 99, kita taruh misalkan di sini rumusnya man. Man itu mufrad man kitaban. Taruhlah 20. Isruna kitaban, bukan isruna kutubin. Karena kutubin itu buat bilangan 3 sampai 10 saja. Tapi kalau misalkan bilangannya 100, 200, 300, dia pakainya min, mufrad majrur, berarti pakainya kitabin. Mi'atu misalkan 100 buku. Mi'atu kita, bukan mi'atu kitaban, bukan mi'atu kutubin, tapi mi'atu kitabin. Ini rumusnya jin man min. Jin jamak majrur dari 3 sampai 10, man mufrad masuk dari 11 sampai 99, min itu kelipatan 100. Min mufrad majrur. Ini rumus paling sederhana banget.
Nomor 36, yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan harta mereka ibtigo amardatillah, karena mengharap ridho Allah. Karena tadi saya mengartikannya ada makna karena, berarti di sini dia jawabannya adalah maf'ul li ajli, karena ada tujuan, ada alasan. Kenapa dia menginfakkan hartanya? Karena mengharap ridho. Jadi di sini ibtigo'anya, ibtigo amardatillah maf'ul li ajli. Lebih lengkapnya nanti insyaallah ada pembahasan. Qala ta'ala wa kallama Musa taklima. Di sini maf'ul mutlak semua. Maf'ul mutlaknya tapi tujuannya apa? Maf'ul mutlak punya 3 tujuan. Muakkid li fi'lihi, mubayyin li fi'lihi, sama mubayyin li nau'ihi. Ini nanti saya jelasin malam. Tapi yang pasti di sini dia cuman mengulangi fi'il dengan masdarnya saja. Wa kallama Musa, apa masdar dari kallama yukallimu? Taklima. Dia cuma menyebut atau mengulang masdarnya saja dari fi'il. Itu berarti namanya muakkid li fi'lihi atau muakkid lin naum. Di sini harusnya muakkid li fi'lihi aja. Contohnya darabtu dorban, syarahtu ad-darsa syarhan, hafiztu juz'an minal qur'ani hifzan. Itu cuma begitu aja. Tidak dimudofkan atau tidak dinaat man'utkan. Nanti kalau disifatkan atau diidofahkan nanti dia jadinya mubayyin lin nau. Kalau diidofahkan nanti jadinya mubayyin lin nau. Kalau mubayyin lil marrah itu menjelaskan bilangannya. Misalkan dorobtu, saya memukul. Al kalba, anjing. Dor batain, 2 kali pukulan. Dorobtu al kalba, dor batan, saya memukul anjing 1 kali pukulan. Kalau itu menjelaskan bilangan berarti mubayyin lil adad atau lil marrah. Ra'aitu jundian yahmilu silahahu, jumlah yahmilu silahahunya itu fi mahali apa, menjadi apa. Nah, di sini saya tulis. Ini banyak yang keliru. Ra'aitu jundian. Ra'aitu jundian. Ra'aitu jundian yahmilu silahahu ya. Coba yahmilu silahahunya yang ditanyakan menjadi apa? Di sini menjadi apa? Menjadi naat. Kalau seandainya jumlahnya saya ubah, ra'aitu al-jundiya, yahmilu silahahu, dia menjadi apa nih? Yahmilu silahahunya jadi apa? Jadi hal. Kenapa? Karena hal itu sahibul halnya harus makrifat. Kalau ini makrifat atau nakirah? Kalau misalkan dia nakirah berarti naat jumlah ini namanya. Kenapa dia nggak jadi hal? Karena kalau mau jadi hal, sahibul halnya atau yang dijelaskannya itu harus sedangkan di sini nggak bisa jadi sahibul hal karena dia makrifat. Berarti di sini namanya naat jumlah. Jadi hal itu bisa berupa jumlah, naat itu bisa berupa jumlah. Mungkin yang di pondok modern kita belum belajar sampai naat jumlah, atau mungkin pernah belajar tapi sekilas jadi agak lupa. Sedangkan di sini saya ingatkan naat man'ut, naat itu bisa berupa naat jumlah. Hal begitu juga sama, bisa menjadi hal jumlah. Tapi bagaimana membedakannya? Makanya di sini alif lam sangat berpengaruh banget. Jangan ada yang bilang alif lam itu apa sih bedanya, nggak ngaruh, nggak penting banget, cuman beda apa? Enggak, alif lam itu sangat menentukan mau i'rab. Ya contoh di sini kalau ada alif lam al-jundiyah maka naat setelahnya bukan jadi naat tapi jadi hal. Ya kalau di soal jundian apa al-jundiyah? Berarti dia jadi naat atau jadi hal? Jadi naat jumlah. Baik, berarti jawabannya nasab naat. 39. Bada'atul labu. Nah, di sini ada bada'a. Atul labu yajtahiduna. Enggak ada an.
Bada'atu lahu an yajtahidu, enggak ada annya. Berarti di sini apa yajtahidunanya? Jadi apa dia? Bada'atu lam yajtahiduna fi durusihim. Dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan nasab jadi apa? Jadi khobar. Oke, bada'a itu dia mempunyai isim bada'a sama khobar bada'a, dan amalnya itu dia seperti kana, merofakkan isim, menasobkan khobar. Karena di sini kenapa kok enggak yajtahidu? Karena dia i'rabnya i'rab mahalli. Jadi mansubnya secara mahalli, bukan secara lafzi. Kalau secara lafzi kan harusnya yajtahidu, nunnya dibuang. Kalau misalkan af'alul khamsah kan mansubnya nunnya di. Kenapa ini nunnya enggak dibuang? Karena dia mansubnya secara i'rab mahalli. Jadi nanti i'rabnya wal jumlatul fi'liyatu min fi'lin wa fa'ilin fi mahalli nasbin khabaru bada'a. Oke, ini yang terakhir ya, 40. Al-qurra'u al-misriyuna, qori Mesir, a'dzabul qurra'i fil alam, sebaik atau sebagus-bagusnya qori di dunia ini. Apanya? Sautan, suaranya. Kalimatu sautan menjadi apa? Menjadi tamyiz. Tamyiz itu biasanya terjadi setelah pertanyaan apanya. Anak akbaru minka, saya lebih besar dari kamu. Apanya? Jisman. Anak akbaru minka jisman misalkan. Kalau kita artikan saya lebih besar darimu, apanya? Jisman, badannya. Anak ahsanu minka, saya lebih baik dari kamu, apanya? Khuluqon, akhlaknya. Nah, itu seperti itu biasanya tamyiz. Kalau misalkan diartikan kayak ada arti apanya. Kalau di sini kan al-qurra'u al-misriyun a'dzabul qurra'i fil alam. Qori Mesir itu qori yang paling indah, apanya? Sautan, suaranya. Sautan itu menjadi tamyiz mansub. 41 terakhir ya, mungkin boleh? 41 ini masih istisna soalnya, tanggung. Ma'ada minas safari ini jumlahnya tam atau nakis? Nakis, kenapa? Karena fa'ilnya nggak ada. Ma'ada minas safari. Terus ini kalau misalkan nakis, kira-kira setelah ilahnya jadi apa nih? Jadi fa'il. Berarti kalau fa'il bisa mansub nggak? Bisa majrur nggak? Berarti mau nggak mau jawabannya musafirun. Ma'ada minas safari illa musafirun. Dia wajib marfu menjadi fa'il. Nomor 42. Mohon maaf ya, tadi nggak jadi terakhir karena tanggung. Ma hadaratul lahu khola. Nah di sini kalau khola ya, kalau khola pilihannya dua. Bisa apa aja dia? Bisa mansub, bisa majrur. Kalau mansub jadi apa? Kolanya? Enggak, kolanya jadi fi'il. Kalau misalkan setelahnya majrur, kolanya jadi apa? Harfu jar. Oke, berarti di sini kola zaidan, kola zaidin. 43. Ma darabtu illa zaidan, kalimatu zaidan. Di sini lihat. Ma darabtu dia tam atau nakis? Ma darabtu nakis. Berarti zaidannya jadi apa? Jadi maf'ulun bih, karena darabtunya di situ dia muta'addi. Berarti di situ mansub jadi maf'ulun bih. Daraba Ahmad. Ini enggak, ini nanti beda. Dah, baik, kita cukupkan sampai sini. Bitaufik wan najah fil imtihan insyaallah. Kita cuma bisa memfasilitasi, sisanya kalian belajar sungguh-sungguh, banyak-banyak minta doa ke orang tua, orang-orang terdekat. Insya Allah kita di sini hanya bisa membantu berdoa dan bisa memfasilitasi. Sisanya setelah usaha kita serahkan kepada Allah. Nastatim biqiraatil hamdalah. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala mahbubatika wa milada kalimatika kullama dzakara fadzakiruna wa ala dzikrika. Baik, nanti
nanti kita lanjut malam jam 8 setelah sholat isya di sini. Ini nanti kalau bisa jangan dihapus dulu, takut ada yang masih mau nulis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan. Udah bisa hilang. Dadah guys, udah dulu. Habis Isya ketemu lagi. Habis Isya ketemu lagi. Dadah. Sarangnya. Banyak cowok dalamnya.